gimana sih Mas konsep komunisme? Komunisme itu pertama kita harus pahami dulu perbedaan antara term komunisme, sosialisme, dan juga marxisme. Nah, sosialisme itu merupakan suatu ideologi yang mana bertujuan untuk memperjuangkan kolektivitas kepemilikan alat produksi. Itu sosialisme. Nah, sedangkan marxisme itu salah satu komponen daripada sosialisme. Jadi sosialisme itu kan salah satu paham yang punya banyak corak pemikiran, model pemikiran, dan salah satunya marxisme itu. Nah, marxisme itu merupakan salah satu komponen dari sosialisme. Nah, sedangkan komunisme itu merupakan ideologi politik yang berupaya untuk menggabungkan antara marxisme dan juga leninisme. Jadi paham marxisme yang dibawa oleh Karl Marx, yang mana marxisme sendiri menyatakan bahwa penghapusan masyarakat tanpa kelas, menghapus stratifikasi sosial masyarakat menjadi masyarakat tanpa kelas, yang mana dalam masyarakat tanpa kelas itu terjadi kepemilikan secara kolektif terhadap alat-alat produksi. Nah, paham marxisme inilah yang kemudian digabungkan atau diintegrasikan dengan leninisme menjadi marxisme-leninisme. Nah, marxisme-leninisme inilah adalah komunisme itu. Nah, leninisme itu merupakan suatu paham yang dibawa oleh Lenin, yang mana perjuangan atau perjuangan untuk menghapus masyarakat tanpa kelas itu harus dicapai melalui partai. Jadi pandangan leninisme tentang partai dan juga pandangan Marx tentang sejarah dan struktur masyarakat tanpa kelas ini diintegrasikan menjadi Marxisme-Leninisme yang kemudian itu dibagukan menjadi komunisme. Di komunisme ini kemudian menjadi sebuah ideologi yang menjadi pandangan dasar bagi partai-partai komunis dan juga negara-negara komunis, salah satunya seperti Uni Soviet, kemudian Republik Rakyat Tiongkok, dan mungkin kalau partai ya mungkin Partai Komunis Indonesia itu menganut pandangan Marxisme-Leninisme ini. Seperti itu. Tapi mungkin dalam perkembangannya Marxisme-Leninisme ini berusaha untuk dikontekskan dengan hal-hal yang sifatnya lokal. Seperti di Cina misalkan, Marxisme-Leninisme ini dikontekskan dengan tradisi kebudayaan Tiongkok. Begitu pula di Indonesia, ideologi komunisme ini berusaha diintegrasikan dengan tradisi Islam. Kita lihat sendiri bagaimana pemikiran Haji Misbah itu. Haji Misbah itu kan termasuk tokoh komunis ya, tapi beliau seorang Muslim gitu. Jadi beliau memahami bahwa ya yang namanya Islam dan komunisme itu dua paham yang sejalan, karena berusaha sama-sama memperjuangkan keadilan, sama-sama memperjuangkan masyarakat tanpa kelas. Jadi harus dibedakan kalau pertanyaannya apa konsep dasar komunisme. Konsep dasar komunisme adalah gabungan antara pemikiran filsafat Marx dengan pemikiran Lenin menjadi Marxisme-Leninisme. Nah, Marxisme-Leninisme itulah yang kemudian menjadi komunisme. Jadi hasil dari pembaguan antara Marxisme dan Leninisme itu komunisme. Oh ya, Mas mau tanya nih, apa ya komunisme itu identik dengan ateisme? Itu gimana penjelasannya yang sebenarnya? Enggak, sebenarnya komunisme itu enggak identik dengan ateisme. Komunisme sama ateisme itu kan sebenarnya dua paham yang berada di domain yang berbeda, berada di wilayah yang berbeda. Kalau komunisme itu adalah ideologi politik, sedangkan ateisme itu salah satu paham atau pandangan filosofis dalam diskursus
filsafat ketuhanan. Nah, komunisme itu adalah ideologi politik yang berupaya untuk memperjuangkan masyarakat tanpa kelas, penghapusan stratifikasi sosial dalam masyarakat, dan mewujudkan kepemilikan secara kolektif terhadap alat-alat produksi. Dan itu semua diperjuangkan melalui jalan revolusi. Itu komunisme, Marxisme-Leninisme. Nah, sedangkan ateisme itu salah satu pandangan filosofis dalam wacana filsafat ketuhanan yang menolak eksistensi Tuhan. Jadi dua hal itu berbeda sebenarnya. Nah, mungkin ini ya kenapa masyarakat kita itu mengidentikan antara komunisme dengan ateisme. Ada 3 hal sebenarnya. Yang pertama itu karena kita di Indonesia itu kan setelah tragedi G30 SPKI, masyarakat kita kan sedikit fobia dengan komunisme. Karena memang secara historis ya, kita melihat pasca kemerdekaan itu komunisme atau ya organisasi-organisasi gerakan yang berideologikan komunis itu mereka cenderung melakukan tindakan-tindakan brutal. Bahkan setelah merdeka pun partai komunis itu dan juga beberapa suborgan lainnya seperti Girwani itu cenderung melakukan tindakan brutal, misalkan seperti tindakan brutal dalam konflik lahan, misalkan konflik kepentingan antar lahan. Nah, dari situlah terutama pemerintah agak mewaspadai gerakan komunisme, terutama pemerintahannya Soeharto. Mungkin masa pemerintahannya Soekarno masih sedikit lunak dengan komunisme, tetapi pada masa pemerintahannya Soeharto itu pemerintah mulai sedikit wanti-wanti dengan komunisme, gerakan komunisme. Nah, dari situlah terutama munculnya film G30 SPKI yang itu setiap tanggal 30 September itu selalu saja ditayangkan. Itu akhirnya menimbulkan fobia terhadap komunisme dan masyarakat cenderung mengidentikan komunisme dan ateisme. Dan secara aksi brutal yang dilakukan pun juga kadang mereka menyerang para ulama. Pernah itu di Madiun tahun 48 kalau nggak salah, mereka menyerang orang-orang Islam. Nah, dan alasan yang kedua kenapa masyarakat kita itu cenderung mengidentikan paham itu dengan ateisme karena masyarakat kita itu melihat praktik berkenegaraan yang terdapat di negara-negara komunis seperti di Uni Soviet dan juga Korea Utara, yang mana mereka ini tidak menempatkan agama dalam kehidupan di ranah publik. Mereka tidak membiarkan agama itu eksis dalam ranah publik. Jadi praktik berkenegaraan dengan praktik beragama itu dipisah. Secara domain itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, dari situlah mungkin muncul asumsi di masyarakat bahwa komunisme dengan ateisme itu identik, karena dalam hal praktik berkenegaraan pun juga mereka tidak menempatkan agama dalam ranah publik. Dan yang ketiga itu terletak pada pandangan filsafatnya Marx, pandangan Marx tentang sejarah, tentang keterkaitan basis struktur dengan suprastruktur. Nah, Marx menempatkan agama dalam ranah suprastruktur, yang mana suprastruktur itu terdiri dari tatanan institusional dan tatanan kesadaran. Tatanan kesadaran itu meliputi ideologi, agama, dan juga filsafat. Tatanan institusional itu meliputi lembaga hukum, negara, militer, dan lain sebagainya. Nah, menurut Marx,
basis struktur yang terdiri dari hubungan dialektis antara relasi produksi dan juga alat-alat produksi itu berubah dan menentukan suprastruktur, menentukan tatanan kesadaran. Dan tatanan kesadaran ini bertujuan untuk mengamankan struktur masyarakat atau relasi produksi itu tadi. Jadi tatanan kesadaran yang mana itu meliputi ideologi agama itu berfungsi untuk mempertahankan dominasi kelas kapitalis. Konsep komunis terlalu indah untuk diwujudkan. Itu gimana, Mas? Beberapa pengamat maupun teoritisi sosial politik itu memahami bahwa Marxisme itu sebenarnya terlalu utopis untuk diwujudkan, karena Marxisme-Leninisme itu kan salah satu orientasi ideologisnya adalah untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas, yang mana setelah terciptanya revolusi sosial dan melalui revolusi sosial itu proletariat atau kaum buruh itu menciptakan kediktatoran yang mana negara ini dikuasai oleh orang-orang proletar. Nah, setelah revolusi sosial itu terjadi di semua wilayah, itu negara akan menghilang sebagai tatanan institusional. Nah, inilah saya rasa cita-cita komunisme atau Marxisme-Leninisme inilah yang ya cukup sulit untuk diwujudkan, karena memang realitanya kita lihat saja setelah pasca runtuhnya Uni Soviet itu ideologi komunis itu seolah tidak muncul lagi ke permukaan. Memang ada beberapa negara-negara yang masih menganut paham ini ya secara praktik politik, tetapi negara ini tidak sepenuhnya benar-benar menganut paham komunis. Memang secara praktik politik mereka mengadopsi sistem partai tunggal ya, tetapi mereka secara ekonomi mereka tidak mereka secara murni tidak mengadopsi komunisme itu sendiri. Nah, saya mengutip pandangan salah satu pemikir asal Jepang ya, yakni Francis Fukuyama. Beliau memandang bahwa demokrasi liberal itu merupakan akhir dari sejarah pasca runtuhnya Uni Soviet sebagai salah satu negara tandingan Amerika Serikat. Nah, beliau mengatakan bahwa ya demokrasi liberal itu pasti akan menang. Dia adalah akhir dari sejarah. Karena kita lihat saja fasisme kalah ketika Hitler runtuh, ketika Hitler mulai jatuh dari kekuasaan. Sedangkan Uni Soviet, komunisme maksud saya, komunisme gugur sebagai ideologi pasca runtuhnya Uni Soviet. Jadi sekarang justru demokrasi liberal yang menang. Dan kita lihat saja bagaimana Amerika Serikat sekarang sebagai salah satu negara yang merepresentasikan liberalisme dan kapitalisme menjadi negara yang superpower seperti itu, baik dalam hal perekonomian maupun praktik kenegaraan. Memang secara real secara real komunisme ini sedikit utopis seperti itu. Gimana kira-kira kalau PKI itu dibangkitkan lagi di Indonesia? Menurut pandangan subjektif seorang Riko Mahendra gimana? Nah, kalau menurut saya nggak akan ya kalau misalkan konteksnya di Indonesia ya, karena memang secara undang-undang kan penyebaran ideologi Marxisme-Leninisme itu kan sudah dilarang ya secara undang-undang. Nah, saya rasa kalau konteksnya di Indonesia nggak akan eksis lagi
yang namanya partai komunis itu. Apakah karena fobia komunis pasca karena di zamannya Orde Baru? Iya, iya. Apakah emang karena sampai sekarang itu fobia itu masih ada? Iya, fobia itu masih ada. Kita lihat saja bagaimana masyarakat kita itu cenderung masih awam gitu dengan paham komunisme itu. Bagaimana mereka cenderung mencampur adukan misalkan antara sosialisme, komunisme, dan marxisme. Kemudian mereka mengidentikan marxisme dan komunisme dengan ateisme. Jadi menurut saya perlu diluruskan kembali gitu perbedaan antara tiga hal ini, komunisme, marxisme, sosialisme. Dan juga kita harus memahami bahwa sebenarnya yang namanya komunisme itu merupakan ideologi politik yang tidak identik sama sekali dengan ateisme.